Ketika seseorang lebih banyak tidur, berarti ia sedang bersedih. Pernahkah kalian mendengar kalimat tersebut? Apa benar ucapan pernyataan tersebut muncul dari mulut seorang Abraham Maslow, bapak psikologi humanistik? Dan yang terpenting, apakah pernyataan tersebut benar? Sebelum masuk lebih jauh, mari kita satukan persepsi. Ada 3 aliran pandangan psikologis yang banyak dianut dalam sejarah psikologi. Pertama, ada psikoanalisis yang berpandangan bahwa manusia dipengaruhi oleh kehidupannya saat masa lalu. Psikoanalisis juga menyebutkan bahwa kita memiliki insting yang sama dengan hewan dalam mencapai suatu kepuasan. Kedua, aliran behaviorisme atau aliran yang menganggap semua tingkah laku kita dipengaruhi oleh tingkah laku atau perlakuannya terhadap diri kita, entah itu reward atau hadiah, ataupun punishment atau hukuman. Aliran ketiga adalah humanistik yang menganggap bahwa manusia berperilaku atas apa yang ingin dia lakukan. Aliran ini sangat menganggap bahwa manusia sangatlah spesial dan tidak dapat dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Aliran humanistik ini membawa kita pada tokoh Abraham Harold Maslow. Apakah benar Maslow mengatakan bahwa ketika seseorang lebih banyak tidur, berarti ia sedang bersedih? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita dalami terlebih dahulu struktur kepribadian dari Maslow. Abraham Harold Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang oleh banyak pihak dijuluki sebagai bapak psikologi humanistik. Pada mulanya, Abraham Maslow adalah pengikut setia John Watson, namun kemudian ia menyadari bahwa behaviorisme dan psikoanalisa yang mengembangkan teori berdasarkan penelitian binatang dan orang neurotik tidak berhasil menangkap keajaiban nilai-nilai manusia. Akhirnya, ia menjadi orang pertama yang memproklamirkan aliran humanistik sebagai kekuatan ketiga dalam psikologi. Humanisme menegaskan keseluruhan kapasitas martabat dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri atau self-realization. Humanisme menentang pesimisme dan keputusasaan pandangan psikoanalitik serta kehidupan robot pandangan behaviorisme. Humanisme yakin bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang sehat dan kreatif pada dirinya. Berbicara tentang kepribadian, Maslow menyatakan bahwa struktur kepribadian manusia dapat digambarkan dalam hierarki kebutuhan Maslow. Konsep motivasi manusia mengacu pada kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow tersusun dalam bentuk hierarki berjenjang. Kebutuhan-kebutuhan di level yang lebih rendah harus terpenuhi atau cukup terpenuhi sebelum kebutuhan-kebutuhan di level yang lebih tinggi bisa aktif. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar dari setiap manusia, mencakup kebutuhan akan makan, minum, oksigen, kebutuhan istirahat, seks, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan akan rasa aman meliputi keamanan fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan yang mengancam seperti perang, terorisme, penyakit, rasa takut, kecemasan, bahaya, kerusuhan, serta bencana alam. Yang ketiga, ada kebutuhan akan cinta dan keberadaan atau dimiliki. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial, kebutuhan untuk berteman, serta mendapatkan pasangan dan juga anak. Yang keempat, ada kebutuhan akan penghargaan atau esteem needs, yaitu kebutuhan akan penghargaan mencakup penghormatan diri, kepercayaan diri, kemampuan, dan pengetahuan yang dihargai oleh orang lain. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada kebutuhan akan aktualisasi diri, yang merupakan keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, mencakup pemenuhan diri, sadar akan semua potensi diri, serta keinginan untuk menjadi sekreatif mungkin. Dari 5 kebutuhan manusia tadi, mana yang dapat menjelaskan konsep korelasi dari tidur dan juga bersedih? Seperti yang kita tahu, kebutuhan akan cinta dan keberadaan merupakan bagian dari kelompok sosial, yaitu kebutuhan untuk berteman, mendapatkan pasangan, serta anak. Maslow berpendapat bahwa cinta tidak sinonim dengan seks menurutnya. Cinta adalah hubungan sehat antara sepasang manusia yang melibatkan perasaan saling menghargai, saling menghormati, serta mempercayai. Hal tersebut yang membuat Maslow menolak pandangan Freud bahwa cinta adalah sublimasi dari insting seks. Dengan cinta dan penerimaan, orang akan memiliki perasaan yang sehat dan berharga. Akan tetapi sebaliknya,
Tanpa cinta akan menimbulkan rasa kekosongan, kesia-siaan, serta kemarahan. Dan kita bisa mengetahui bahwa di kebutuhan fisiologis mencakup kebutuhan akan makan, minum, serta oksigen, kebutuhan istirahat, seks, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisiologis ini sangat kuat dan memiliki pengaruh yang lebih besar dari semua kebutuhan. Ketika seseorang lapar, ia akan termotivasi untuk makan, tidak untuk mencari teman atau memperoleh penghargaan diri. Selama kebutuhan ini belum terpenuhi, maka motivasi utama mereka adalah untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Kebutuhan fisiologis merupakan satu-satunya kebutuhan yang dapat terpenuhi atau bahkan selalu terpenuhi. Orang yang sudah kenyang kehilangan motivasi untuk makan. Atau bahkan yang kedua, kemampuannya untuk muncul kembali. Orang yang selesai makan, lama-kelamaan akan lapar kembali. Kebutuhan fisiologis bisa dipuaskan oleh pemuas yang seharusnya, atau orang kehausan yang akan minum. Namun, bisa juga terpuaskan oleh pemuas yang lain, yaitu orang minum atau merokok untuk menghilangkan rasa lapar. Bahkan, pemuas fisiologis bisa menjadi pemuas kebutuhan pada level yang lebih tinggi, seperti cinta misalnya. Orang yang merasa tidak terpuaskan cintanya, terus-menerus makan untuk memuaskannya, atau bahkan terus-menerus untuk tertidur. Itulah alasan dibalik mengapa ketika seseorang bersedih, ia mungkin lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tidur. Mungkin saja ia benar-benar tidak terpuaskan pada level kebutuhan sosialnya atau kebutuhan cintanya.